Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu samping Bang Sarip kosong tuh Bang Hakim. Samping Bang Sarip itu tuh. Apa emang sengaja ngaling gitu maksudnya? Sengaja ngaling. Masuk Bang Jamal. Baru mulai. Halo Topik. Mbak Dika katanya sore mau nyusul kemari. Sore. Hah? Iya saya kagak tungguin. Udah ketemu semua itu? Bang Manta udah ketemu? Bang Judin udah? Bang Andi udah? Bang Sarip ada kitabnya Bang Sarip? Bang Hakim ada kitabnya? Bang Sidik ada kitabnya? Selamat bergabung kembali. 1 tahun ngilang. Lah, Bang Tona mana cek? Panjang giginya baru di tanyain udah nongol orangnya. Jangan-jangan Bang Jamal dari Binara. Bang Awing sehat Bang Awing? Udah lama tak jumpa. Mana aja Bang Awing? Udah sehat udah? Oke, nggak ada kita pergi barang sama itu sama Hendrik. Susah tadi udah ketemu. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 75, yang pakai cetakan kitab nomornya 41. Iya. Bang Sarip, masih seger kan ya jam segini Pak ya? Jam segini masih seger kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al-imamu Abul Qasim al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu, al-dzikru unwanul wilayati wa manarul wuslati wa tahqiqul iradati wa alamatu suhbatil bidayati wa dilalatu sofa'in nihayati. Udah tuh, jelas, paham. Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ini kitabnya beliau terkenal ini ya, Risalah Al-Qushairiyah. Nanti kalau ada waktunya kita baca Risalah Al-Qushairiyah. Al-dzikru unwanul wilayati. Zikir itu merupakan simbol-simbol kewalian.
ciri utama antara seorang kekasih Allah dan bukan kekasih Allah adalah orang itu senang zikir. Gitu. Orang yang menjadi kekasih Allah dia senang zikir. Tapi bukan cuma 3 Bang Hendrik, tertiga doang lagi. Salah satu ciri kekasih Allah itu senang zikir. Berarti kalau pengen ngelihat kekasih Allah gampang. Kalau malam Jumat datangnya paling awal, itu kekasih Allah dah. Apa Wik? Ya kalau malam Jumat datangnya udah nungguin kelar zikir dulu, itu diragukan tuh status kekasih Allah ya. Apa Andi? Zikir itu simbol-simbol kewalian. Wa manarul wuslati, dan landmark. Kagak paham landmark nih. Bagi orang-orang yang sampai apa? Bang Sarip, ngerti landmark? Di setiap negara itu biasanya ada bangunan yang menjadi ciri khasnya. Itu namanya landmark. Kalau di Indonesia adanya Monas. Di Paris adanya Menara Eiffel. Di London ada Big Ben. Malaysia ada gedung Petronas. Itu landmark namanya. Di New York ada patung Liberty. Itu landmark namanya. Bangunan yang menjadi ciri khas satu negara. Landmark. Oh, mantap. Kalau Bekasi patung lele. Udah kagak ada sekarang kalau patung lelenya. Bambu kan. Itu namanya landmark. Ciri khas sebuah daerah, bangunan yang menjadi ciri khas sebuah daerah, namanya landmark. Wa manarul wuslati, dan landmark bagi orang-orang yang sampai, orang-orang yang sampai kepada Allah pasti ciri-cirinya dia senang zikir. Ciri khasnya itu. Ya tinggal kita lihat aja diri kita masing-masing, kita senang zikir apa enggak. Kalau kita senang zikir, berarti insya Allah kita tergolong orang-orang yang sampai kepada Allah. Ciri khasnya begitu, dia senang zikir. Apa Jamal? Jangan manyun aja. Kopinya ada kopinya. Udah tuh. Wa tahqiqul iradati, dan pembuktian dari keinginan yang sungguh-sungguh. Pembuktian dari keinginan kita. Orang pengen dekat sama Allah, pengen jadi kekasih Allah, pengen sampai kepada Allah, tapi malas sama zikir. Ngaku cinta sama Allah tapi awang sama zikir, berarti cintanya belum terbukti, belum ada pembuktiannya. Kalau emang dia ngaku cinta sama Allah, ngaku pengen sampai kepada Allah, pengen dekat sama Allah, buktinya ya satu, sering zikir, senang zikir. Itu pembuktiannya. Wa tahqiqul iradati, pembuktian. Apa oke? Masih zikir kan ya? Kadang-kadang kalau inget, cuma ingetnya bisa setahun sekali, bisa sebulan. Itu Bang Sarip.
Kalau emang kita betul-betul ingin dekat sama Allah, buktinya satu, kita senang zikir apa enggak, pembuktian kita. Apa Ustaz? Iya, gampangnya kan orang yang emang bener-bener pengen ke pondok gede, pasti dia mulai starter motornya gitu. Kalau nggak bisa starter, dia selak motornya, dia tunggangin, dia gas. Itu namanya orang bener-bener pengen pergi ke pondok gede. Kalau pengen ke pondok gede cuma diem aja, duduk aja. Lalu katanya mau ke pondok gede, ntar dulu, ngaso dulu lah. Begitu Mang Judin pembuktiannya tuh dengan zikir. Besok mau buat kita liatin siapa yang datangnya paling dulu. Kalau belum sampai gimana? Lah iya Kiai, yang udah sampai ciri khasnya itu zikir, yang belum sampai pun pembuktian bahwa dia betul-betul pengen sampai itu senang zikir. Ya kita yang buat kita yang belum pada sampai, ya harusnya lebih senang zikir lagi. Karena itu bukti bahwa kita betul-betul pengen sampai. Buktinya begitu. Buktinya dia senang zikir. Apa Ustaz? Makanya dari dulu kita sama Buya diajarin cuma dua. Yang pertama ama ngaji yang rajin, yang kedua zikir jangan ditinggal. Dari dulu itu. Sampai setiap malam Jumat direndengin tuh zikir sama ngaji, agar dua-duanya bisa kita kerjain. Begitu mantap. Ini termasuk zikir. Termasuk ya. Termasuk. Kan ada zikir secara umum, ada zikir secara khusus gitu. Kalau zikir secara umum, ngaji pun masuk zikir. Artinya ingat kepada Allah. Ngaji pun masuk zikir. Tapi ada zikir secara khusus. Kayak buat kita yang diajarin zikir la ilaha illallah, terus zikir istighosah, zikir khotaman, itu namanya zikir secara khusus, menggunakan kalimat-kalimat tertentu namanya. Dua-duanya perlu kita jalanin gitu. Bahkan kan kalau orang dulu tuh paling seneng sama gitu-gituan. Sampai ada ucapan yang terkenal itu kan, sering dibacain sama Ustaz Sadiri. Man laysa lahu wirdun bahwa kirdun gitu. Yang kagak punya wiridan sama aja kayak monyet gitu. Apa Wik? Yang kagak punya wiridan monyet. Yang penting masih ada yang dirutinin Bang Haji, meskipun habis sholat doang gitu. Itu beratnya alaihim Bang Haji, beratnya. Ya kayak orang dulu kan, orang tua kita semuanya memang mereka wiridnya ya paling kagak banyak, habis sholat doang wiridan. Cuma dirutinkan sehingga jadi wiridan. Kita punya kalimat zikir, kalau zikir itu dirutinkan menjadi sebuah wirid namanya. Wirid artinya rutinitas. Apa? Bang Sarif? Zikir, kalimat zikir yang dirutinkan jadi wiridan namanya. Warawiri kayak orang edan. Kerjaan Bang Dika ya.
Gitu Bang Haji. Meskipun habis sholat doang, itu kalau emang kita rutinkan, gitu, betul-betul pasti gitu, sampai kepada Allah. Begitu Bang Haji. Cuma kan habis sholat pun rasanya berat. Apalagi yang bekerja, yang nganggur aja, yang nggak ngapa-ngapain, tetap aja berat-berat juga. Maksud? Iya. Ya padahal seberapa lamanya sih kalau dihitung, cuma la ilaha illallah 165 setiap habis sholat. Seberapa lamanya sih? Agak sampai 15 menit. Mudahan. Itu cuma kan beratnya ini ya, karena emang itu merupakan simbol para wali, makanya berat. Dan pembuktian dari cinta kita, dari cita-cita kita, pembuktiannya di situ, makanya berat. Begitu Bang Andi. Ya sama kayak istighosah malam Jumat, berapa lama sih? Paling 2 jam. Itu jarang yang sanggup ngikut dari awal. Gitu. Udah tuh. Makanya kudu punya zikir yang kita rutinkan. Selain zikir umum kayak ngaji, tadarus, gitu. Ngapain aja ingat kepada Allah, tentunya juga ada zikir khusus. Ada kalimat zikir yang kita rutinkan, yang gak usah macam-macam zikirnya, udah yang udah kita dapat aja dari guru kita, la ilaha illallah itu kalau dijalanin mah itu bukan berat gitu tadi. Apa ya? Padahal kagak ngapa-ngapain di rumah, tetap aja berat-berat juga. Abang Dona, wa alamatu suhbatil bidayati, dan zikir itu merupakan tanda bagi orang yang sudah terdaftar sebagai pemula. Apa topik? Terdaftar sebagai pemula. Kata Bang Adi, ya kita belum terdaftar pisan ini. Ya tandanya bocah udah mulai masuk sekolah, setiap pagi dia berangkat ke sekolahnya, itu ngikut belajar dalam kelas, itu tandanya dia mulai sekolah. Nah, kita tandanya kita menjadi seorang pemula dalam berjalan menuju Allah, tandanya senang zikir, itu tandanya. Tandanya kita sudah mulai berjalan menuju Allah, ya zikir. Ada zikir yang kita rutinkan. Berarti kalau belum senang zikir, belum mula-mulain jalan juga. Pantas belum nyampe-nyampe juga. Romana sama Allah masih jauh buat begitu. Habis belum jalan-jalan, sama zikir masih kelewat mulu, bagaimana? Apa Ustaz? Hah? Iya, yang nyampe kan yang jalan, gitu. Nah kita kapan nyampe? Jalan juga belum. Kalau jalannya berhenti dulu, gimana? Mending makanya namanya udah jalan itu mah. Itu belum jalan pisan, gitu. Gitu. Iya kalau udah jalan mah meskipun sambil jalannya pelan-pelan, gitu. Bentar-bentar ngaso, bentar-bentar ngaso, minimal udah jalan. Gitu, cuma nyampenya aja yang rada lamaan. Lah itu belum jalan pisan.
Tandanya orang yang mulai berjalan menuju Allah ya senang zikir, tandanya. Kalau kita belum senang zikir, berarti kita belum jalan menuju Allah. Masih di situ-situ juga. Makanya zikir Bang Dika, jangan jicir mulu, jicir. Tandanya kita jalan menuju Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah, ya kita senang zikir. Tadi tuh meskipun cuma habis sholat doang, itu pun kalau kita rutinkan udah luar biasa. Habis sholat. Wadilalatu sofa'in nihayati, dan zikir itu merupakan lambang dari jernihnya, dari bersihnya orang-orang yang sudah sampai, dari orang-orang yang sudah mencapai tingkatan akhir, lulusnya orang-orang yang sudah mencapai tingkatan akhir. Kalau baru daftar tandanya senang zikir, udah lulus pun tandanya senang zikir. Pokoknya siapapun itu, baik dia pemula maupun udah tingkatan akhir, mau itu baru kelas 1 atau udah kelas 6, kelas 12, tandanya ya senang zikir. Begitu Bang Sarip. Pokoknya ciri-ciri orang yang sedang berjalan menuju Allah atau yang sudah sampai kepada Allah, ciri-cirinya satu, dia senang sama zikir. Tinggal kita balikin ke diri kita, kita ini ada di posisi mana. Roman-romannya sama zikir belum resep pisan. Pemula kagak, apalagi senior mah. Hah? Supaya kita senang. Dipaksain dulu Ustaz. Dipaksain dulu. Dulu saya kagak doyan duren. Dulu asal makan duren mungkek. Jangankan sampai nyobain satu anuan itu, nyium baunya aja udah enek. Cuma sama Buya dibiasain tuh, di asal Buya makan duren, nih lo makan atu, ayo upain 10.000. Dulu zaman tahun 94 10.000 kan gede Ustaz. Makan atu doang tuh duren. Lama kelamaan udah sering, lama-lama makin nambah 2, 3, sampai sekarang mah 2 biji saya habis sendirian gitu. Awalnya dipaksain dulu. Sekarang kita belum seneng sama zikir, ya kita paksain dulu buat zikir. Meskipun awal-awalnya terpaksa dah, gitu. Masih ngerasain pegel, gitu. Kaki berkesemutan, pinggang, gitu. Awal-awalnya nggak apa-apa, yang penting kita zikir dulu. Ntar lama-kelamaan udah terbiasa. Kalau udah biasa, mulai dah muncul rasa seneng sama zikir. Kalau kagak zikir rasanya ada yang kurang, gitu. Dipaksain dulu, emang kudu begitu. Pertama kudu dipaksa dulu. Udah dipaksa, baru ntar lama-lama terbiasa. Kalau udah terbiasa zikir, ntar lama-lama muncul rasa sukanya, rasa senangnya muncul.
Kalau sekarang mah ya kita aja belum kita paksain diri kita buat zikir, gimana mau muncul rasa suka? Paksain dulu. Meskipun rasanya berat, udah paksain dulu. Ya kayak Bang Sarip kan misalnya kan, tadinya mah Romana sama ngaji malam berat banget. Dia paksain semalaman, 2 malam dia paksain. Ntar gua lama-lama enak juga ya ngaji malam. Lama-lama. Emang awalnya udah dipaksain dulu. Begitu Ustaz. Ya berapa banyak teman kita yang dulu asal diajak ngaji malam, gua mati dah ngikutin lu gitu. Ngekot dah gua mah. Tapi pas begitu ngikut enak juga ya. Sampai ketagihan. Begitupun dengan zikir, awalnya dipaksain dulu. Rasanya berat, awalnya berat. Tapi lama-kelamaan mulai terbiasa, akhirnya muncul rasa senengnya sama zikir. Dibiasain dulu. Begitu Ustaz. Dan lagi ingat, tugas kita mah cuma mulai. Nanti rasa senang itu Allah masukkan ke dalam hati kita. Ketika kita sudah terbiasa zikir, Allah kasih rasa senang zikir ke dalam hati kita. Sehingga begitu nggak zikir sekali, rasanya ada yang kurang, belum lengkap rasanya. Begitu Bang Hakim, itu paksain aja dulu. Ntar gua lama-lama udah biasa mah, seneng lagi. Sampai kagak mau pulang. Mau mantap. Apaan? Dikunciin pintu. Itu bukan kagak mau pulang, kagak bisa pulang. Lah iya kan dulu teman kita kan pernah ngerasain begitu. Ngapain aja pengennya ke pesantren, ke pesantren. Pengen ke pesantren, sampai ngapain aja kemarin. Sari. Padahal mau di sini nggak ngapain. Yang penting di pesantren. Karena hatinya udah muncul rasa senang. Begitupun dengan zikir, dipaksain dulu awal-awalnya sehingga kita terbiasa. Kalau udah terbiasa, nanti lama-lama muncul rasa suka, seneng sama zikir. Gitu. Apa nih Kak? Udah muncul udah? Rasa suka sama zikirnya udah muncul? Begitu Bang Sidik ya? Awal-awalnya 50G rasanya berat. Kita paksain 165 setiap hari 165. Ntar lama-lama 165 kurang. Perasaan baru bentar amat ya, cuma 165 doang. Kagak yang rada banyakan apa? 1000 gitu. Apa dong Adi? Iya pakai protes. Zikir perasaan bentaran amat Iya orang pules bentaran rasanya. Gak berasa. Udah kelar aja. Udah tuh. Falaisa wara'a dzikri syai'un. Tidak ada selain zikir, di belakang zikir yang seperti ini. Pokoknya tandanya kewalian,
ciri khasnya orang yang sudah sampai, pembuktian orang yang betul-betul ingin sampai kepada Allah, dan tanda bagi seorang pemula dan bagi orang yang sudah mencapai tahapan akhir cuma zikir, nggak ada yang lain, cuma itu tandanya. Ini pendapat dari Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Pokoknya tandanya kekasih Allah atau orang yang sedang berjalan menuju Allah, cirinya satu, dia senang zikir. Ya, tinggal kita balikin ke diri kita. Kita udah senang zikir belum? Wa jami'ul khisalil mahmudati raji'atun ila dzikri wa man sya'uha 'anid dzikri. Dan semua sifat-sifat yang terpuji kembali kepada zikir. Orang yang senang zikir pasti perilakunya, kesehariannya penuh dengan hal-hal terpuji. Karena zikir itu menjadi sumber dari semua kebaikan. Ya nggak usah jauh-jauh, ketika kita lagi emosi, lagi marah, kemudian ingat sama Allah, iya ya, semuanya kan udah ditetapkan oleh Allah, kagak jadi marah. Ada orang ngejahatin kita pengen balas, ingat, iya ya, dia kan begitu digerakkan sama Allah, kagak jadi ngebalasnya. Karena semua kebaikan sumbernya dari zikir. Kembali kepada zikir. Kalau pengen kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ya gampang, kembali kepada zikir. Orang kalau hatinya senang zikir, meskipun duitnya banyak, anteng rasanya. Apa gitu? Kan begitu. Caranya itu. Iya. Makanya kan begitu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan kita sering berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang, tentram, nyaman, menjalani hidup enjoy. Apa Bang Yadik? Dulu waktu ngaji Sabtu pagi saya pernah bacain itu sama ibu-ibu hadisnya. Semua orang mukmin pasti mendapatkan musibah dari Allah. Semua orang yang beriman pasti mendapatkan musibah dari Allah. Matalul mukmini kamatali syajari. Orang mukmin itu perumpamaannya kayak pohon. Yang namanya pohon pasti ada aja angin yang menerpaknya. Semua orang mukmin itu pasti ngalamin musibah. Bedanya kalau yang seneng zikir, begitu dia dapat masalah, menghadapinya nggak gerasak gerusuk, tenang ngadepinnya, nggak gelisah, karena hatinya selalu ingat kepada Allah, sering zikir. Orang yang nggak senang zikir, begitu ngadepin masalah, gelisah, cemas, ketakutan, gerasak gerusuk, karena hatinya kurang sama zikir. Apa nih Kak? Kayak Bang Topik tuh, ngadepin masalah apa aja tenang. Punya duit, nggak punya duit, enjoy aja udah. Begitu Bang Hakim. Zikir. Karena semua kebaikan kembali kepada zikir. Ya kok tinggal dibalik dah, kalau kita pengen meraih kebaikan baik dunia dan akhirat, kuncinya satu, ya zikir. Itu sering ingat kepada Allah. Baik itu zikir secara umum maupun zikir dengan menggunakan kalimat-kalimat khusus.
dua-duanya. Begitu Kiai, jelas ya? Wa man sya'uha 'anil dzikri, dan sumber segala kebaikan itu munculnya dari zikir. Lah, udah jam 12 ini. Baru 3 baris. Terusin, mau mantap. Udah tuh. Ya kuncinya satu, zikir. Zikir. Kita ngapain aja dulu sama Buya, disuruhnya zikir. Malam-malam kalau nggak ada jadwal ngaji, kita disuruh zikir. Mau itu zikir yang diam aja ataupun sambil gerakan, yang penting zikir gitu. Gitu Bang Andi, daripada ngobrol di rumah engkong ngajiin sampai jam 2, jam 3, bahas kagak danta, apa aja dibahas, udah mendingan zikir gitu. Apaan? Itu zikir juga. Zikir sih sampai ngomongin orang segala gitu. Aduh. Apaan? Wa fadhailud dzikri aktaru min antuhso. Dan fadilah zikir, keistimewaan zikir sangat banyak untuk kita uraikan. Pokoknya nggak bisa dah. Susah kalau disebutin atu-atu, kelamaan. Walau lam yarid fihi illa qauluhu ta'ala fi kitabihil aziz falkuruni alkurkum. Kalau seandainya tidak ada ayat yang menjelaskan tentang zikir kecuali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang aziz, falkuruni alkurkum, maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Berzikirlah kepadaku, maka akan aku sebut-sebut nama kalian. Wa qauluhu azza wa jalla fima yarwihi anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan firman Allah azza wa jalla yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darinya, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yalquruni. Aku ini mengikuti prasangka hambaku terhadapku, dan aku bersamanya ketika dia ingat kepadaku, ketika dia berzikir kepadaku. In dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia berzikir kepadaku di dalam hatinya, maka akan aku sebut-sebut namanya secara sembunyi-sembunyi. Wa in dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain khairim minhu. Jika dia berzikir kepadaku di tengah keramaian, maka akan aku sebut-sebut namanya di dalam keramaian yang lebih baik darinya. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu dira'an. Jika dia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu langkah. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika dia berjalan kepadaku jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya
dengan cara ngengkreg. Sama aja. Ngengkreg, paham kan ya ngengkreg ya? Lari-lari kecil namanya ngengkreg. Harwalah. Kalau kita datang mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan lebih cepat mendekatkan dirinya kepada kita. Lakana fi dzalika iktifa'un wa bunyatun. Cukuplah dua firman Allah ini sebagai dalil terhadap keistimewaan zikir. Wa hadzal haditsu muttafaqun ala sihhatihi. Dan hadis ini para ulama sepakat tentang kesahihannya. Pokoknya hadis qudsi ini sahih. Jangan diragukan sedikit pun. Yang pertama, Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Kalau sangka kita baik kepada Allah, maka Allah pun akan baik kepada kita. Apa guys? Dan Allah akan bersama orang-orang yang berzikir kepadanya. Artinya bukan zatnya, bukan, tapi Allah limpahkan rahmatnya buat orang-orang yang senang zikir. Kasih sayangnya diberikan untuk orang-orang yang senang zikir. Udah tuh jelas ya. Balik lagi kuncinya, ngapain aja, sesibuk apapun diri kita, apalagi yang nganggur, gitu. Yang sibuk pun jangan sampai lupa sama zikir, gitu. Apalagi yang nganggur dah. Sesibuk apapun, sempatkan diri kita untuk zikir. Tadi tuh minimal habis sholat dah, sama malam. Jadi kita kudu punya satu kalimat zikir yang kita rutinkan setiap habis sholat dan setiap malam. Ada yang kita rutinkan, jangan sampai kagak pisan. Makanya kan salah satu ajaran TKN itu ada 3 tuh. Ada zikir harian, ada zikir mingguan, ada zikir bulanan. Ada yang setiap hari kudu dikerjain, ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan. Kalau zikir setiap harinya, setiap habis sholat, la ilaha illallahnya 165. Itu Mas Arif ya? Habis sholat 165. Itu zikir hariannya. Zikir mingguannya zikir khotaman dah, seminggu sekali tuh. Makin sering makin bagus, tapi yang wajibnya seminggu sekali. Apa Ustaz? Itu kudu kita baca. Dan nanti zikir bulanannya manakiban dah. Itu zikir wajibnya. Tugasnya 3. Zikir harian, zikir mingguan, zikir bulanan. Apa wajib? Dah jam 12 qalu wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.